YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Bros. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau bikin updated skincare routine aku. Sebenarnya sih skincare rutinku masih sama kayak di video-video sebelumnya. AM, AM, ataupun PM masih sama. Cuma bedanya adalah aku menambahkan 2 produk drugstore skincare ke dalam skincare rutin aku di pagi maupun malam hari. Ini sebenarnya berdasarkan banyak yang nanya juga sih di Instagram, di DM ataupun komen, kulitnya sawo matang tapi mulus ya gitu. Well, emang kalau kulit sawo matang nggak boleh mulus gitu? Sebenarnya sih balik lagi, kalau semua skincare itu asal cocok pasti hasilnya bagus, ya nggak sih? Dan lagi-lagi yang namanya skincare itu sebenarnya cocok-cocokan. Tapi kali ini aku mau share review aku yang rutin sudah hampir sebulan ini menambahkan 2 produk skincare drugstore dengan harga terjangkau ke dalam rangkaian skincare aku, dan alhamdulillah aku cocok. Plus tekstur kulitku juga makin membaik. Rangkaiannya pun gak panjang, aku lebih persingkat lagi dari yang sebelumnya, tapi hasilnya tetap kelihatan wow, kelihatan banget pokoknya bedanya gitu. Dan bahkan mungkin teman-teman yang follow aku di Instagram juga nggak kalau kulitku sekarang ini teksturnya di usia yang sudah 30 makin membaik gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, setuju. Nah, sebelum aku kasih tahu lebih lanjut lagi skincare apa sih yang lagi aku pakai, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Udah. Oke, without further ado, let's get to it. Oke, langsung aku kasih tahu aja 2 produk yang aku masukin ke dalam AM dan PM skincare rutinku sekarang itu, yaitu produknya Olay yang 2 ini, Olay Power Duo. Ini ada Olay White Radiance Light Perfecting Essence sama Olay Regeneris Micro Sculpting Cream. Micro Sculpting Cream. Micro apa micro dibacanya? Ya itulah intinya. Tapi at least 2 produk ini nih, si Olay Power Duo yang aku masukin ke dalam AM dan PM skincare rutinku. Baru pakai 3 hari, ada kejadian aneh nih yang aku alami. Sebelum pakai ini, aku pakai salah satu cushion lokal dengan shade yang ya udahlah ya, biasa aku pakai, pokoknya itu cocok. Dalam waktu 3 hari rutin masukin ini ke pagi dan malam, tiba-tiba itu cushion menggelap di kulitku. Berarti kan otomatis aku nggak sadar kalau kulitku itu jadi lebih cerah gitu. Kayaknya naik sekitar 1 level mungkin ya. Ngehnya tuh pas pakai produk complexion alias cushion ini, tiba-tiba shade-nya kok jadi kegelapan di aku. Aneh kan ya? Dalam waktu 3 hari. Gila gak sih? 3 hari ini skincare langsung bikin kulitku cerah. Terus juga biasanya aku kalau misalnya nggak cocok sama skincare, di pemakaian 24 jam pertama itu udah langsung kelihatan kayak ada beruntusan kecil yang isi air itu loh. Kulit wajah tuh langsung kelihatan biasanya. Dan ini alhamdulillahnya udah hampir sebulan pakai, nggak ada kendala sama sekali, dan aku ngerasa hasilnya kayak wow banget. Makanya aku mau review, oke? Sekarang kita bahas langsung satu persatu untuk produknya. Sebelum aku review lebih lengkap untuk produknya, aku pengen ngasih tahu kalau jenis kulitku itu normal di T-zone, kering kerontang di U-zone. Oke? Harap dicatat ya jenis kulitku. Soalnya biasanya suka ada yang nanya, "Kak, jenis kulitnya apa sih?" gitu. Jadi sekarang aku jelasin nih. Oke, yang pertama dari Olay White Radiance Light Perfecting Essence dulu. Kalau misalnya kalian beli, pas pertama beli kalian bakalan langsung terima box kayak gini. Terus di kemasannya tuh udah ditulis klaimnya secara detail, dan di dalam box kemasannya itu udah langsung dikasih tahu step pemakaiannya. Jadi pertama dari cleanser, toner, baru si essence atau serum ini. Terus habis itu baru lanjut ke moisturizernya. Aku bahas dari essence-nya dulu ya. Kalau untuk Olay White Radiance Light Perfecting Essence ini, klaim produknya ini fungsinya katanya untuk bantu mencerahkan warna kulit, menyamarkan bintik-bintik yang tampak, bintik-bintik hitam mungkin maksudnya, dan melembabkan. Teksturnya ringan, formulanya nggak berminyak, mudah diserap ke permukaan kulit, baunya ada aroma melati dan mawar. Ini lebih ke aroma-aroma floral gitu ya. Diformulasikan khusus dengan Pearl Optics teknologi yang membantu meningkatkan pantulan cahaya pada kulit dengan mencerahkan, menyegarkan, menyamarkan bintik-bintik yang tadi aku bilang, dan bikin kulit lebih cerah seperti embun lembab pada permukaan kulit. Oke, untuk ingredientsnya ini watery, terus ada niacinamide, oke, yang fungsinya udah jelas untuk mencerahkan kulit, juga ada glycerin untuk
untuk melembabkan. Terus kalau misalnya dilihat dari tekstur dan pengalaman aku pakai produknya ini, membantu mencerahkan warna kulit nggak? Iya, aku ngerasa lebih cerah bahkan dalam 3 hari pemakaian aja, rutin di pagi dan malam hari. Terus menyamarkan bintik hitam, not sure about that karena bintik hitamku masih terlihat. Kalau mempercepat, memudarkan bekas jerawatku lebih ke hormonal jerawat aja sih. Iya, terus melembabkan, iya banget. Teksturnya ringan, menurutku dibandingkan essence lain, ini teksturnya lebih thick ya dibandingkan essence lain. Walaupun ini dari ingredientsnya disebut water, tapi untuk tekstur ini lebih thick ketimbang produk-produk essence lainnya. Jadi ini bukan watery essence gitu. Jadi untuk pengaplikasiannya otomatis udah pasti langsung dipulas aja ke wajah gitu, kayak pakai lebih ke lotion kali ya. Nah, teksturnya mirip sama lotion gitu. Nah, kalau untuk wanginya, ini ada aroma floralnya seperti yang tadi aku jabarin, ada aroma melati dan mawarnya. Kalau aku lebih nyium aroma floral yang nyegerin. Jadi pas aku cium, antara melati sama mawarnya tuh nggak kecium sama sekali. Jadi ngerasa kayak ada wangi tapi nggak ganggu. Kalau misalnya untuk aku pribadi, skincare yang ada fragrance-nya itu nggak terlalu ganggu di aku. Aku tidak terlalu sensitif banget sama skincare yang ada wewangiannya. Malah sebenarnya aku malah suka sih kayak oke, wanginya masih nyegerin gitu ya. Yang ini aku suka, nggak ada kendala sama sekali. Lanjut ke produk berikutnya. Oke, untuk kemasan oleh White Radiance Light Perfecting Essence, ini kemasannya botol kaca. Penutup atasnya tuh ada pipetnya gitu loh. Pas dibuka dia bakalan kebuka kayak gini nih. Tuh, buka. Terus kita ambil produknya. Terus jadi kalau untuk aplikatornya si pipetnya ini bisa mengontrol seberapa banyak produk yang kita butuhkan. Aku biasanya 2 pump aja, 2 tetes aja tuh udah bisa mengcover keseluruhan wajah gitu. Dan ini kemasannya mewah banget sih asli. Aku pas ngeliat mewah ya, kemasannya aku suka. Ini pearl banget gak sih? Aku pas ngeliat langsung, ini kandungannya pearl ya gitu. Dan memang ternyata ini ada pearl teknologinya. Oke, berikutnya oleh Regeneris Micro Sculpting Cream. Sesuai sama produknya, ini adalah produk krim atau moisturizer. Dan kalau misalnya kalian beli, kalian bakalan terima box kayak gini, warna merah. Terlihat jelas nih, ditulis di depan kemasan, ini fungsinya untuk firms, plumps, and reduce wrinkles, which I need the most. Reduce wrinkles, menyamarkan atau mengurangi kerutan di wajah. Terus seperti biasa, sama kayak essence-nya juga ada penjelasan untuk step by step pemakaiannya, kira-kira harus dipakai di setelah apa dan sebelum apa. Terus juga ada klaim produknya, aku bacain dulu ya. Fungsinya untuk menyamarkan pori, wow, membantu kulit terasa lebih halus dan tampak bersinar, kulit terasa lebih kencang, membantu menyamarkan garis halus dan keriput. Teknologinya, formulanya ini ada Advanced Aminopeptide Complex dan ekstrak buah carrot, membantu memperbarui permukaan kulit. Terus juga ada asam hyaluronat dan gliserol untuk membantu melembabkan kulit sama bikin kulit terasa lebih lembut. Sekarang aku bakalan jabarin berdasarkan lebih ke review kali ya. Dibilang menyamarkan pori-pori, menyamarkan belum sampai yang menyamarkan banget, tapi aku merasa memang pori-poriku di area sini dan sini. Jadi kalau make up tuh nggak terlalu nongol banget gitu loh, nggak senampak sebelum pakai 2 produk ini. Terus kalau untuk bikin kulit terasa halus, tampak bersinar, lebih kenceng, iya. Plus jadi plumpy, iya banget. Bikin cerah juga iya banget. Terus menyamarkan garis halus dan keriput, mungkin iya. Aku belum merasakan yang signifikan ya kalau untuk yang garis halus dan keriput. Mungkin butuh waktu pemakaian yang lebih lama lagi untuk efek itu. Kalau dari formulanya, ini dibilang kan ada Advanced Aminopeptide, yang dimana ini benar-benar apa ya, berfungsi untuk mencegah penuaan dini. Terus kalau misalnya ekstrak buah carrotnya ini, carrot tuh apa ya? Ini aku lagi googling sih, buah carrot itu kembarannya coklat. Oke. Oh, baru tahu aku. Kalau di dunia kuliner, carrot itu bukan hal baru, tapi kalau skincare itu masih jarang yang pakai. Manfaatnya luar biasa katanya. Wow, kaya akan antioksidan,
Oke, jadi untuk formulanya ini ada Advanced Amino Peptide Complex plus ekstrak buah kerep, dimana keduanya ini saling menguntungkan dan bermanfaat banget buat mencegah penuaan dini. Jadi kalau menurutku untuk dua produk ini bagusnya dipakai dari usia berapa? Dari 20 awal itu udah boleh pakai dua produk ini. Seperti biasa ya, kalau skincare itu kan lebih ke cocok-cocokan. Dan ini juga aku yakin bakalan banyak banget yang tanya ke aku kalau ibu hamil dan menyusui boleh apa enggak. Kalau untuk ibu hamil silakan konsultasikan langsung aja ke dokter, ke objin yang mengurus kalian ya. Karena memang kalau untuk ibu hamil itu lebih baik dikonsultasikan dulu apa-apa ke dokter ya, kalau misalnya ragu. Terus kalau ibu menyusui menurutku nggak ada kendala sih seharusnya, karena dulu pas aku menyusui aku pakai apa aja gitu. Lanjut ke step pemakaian, aku bakalan pisahin nih step pemakaian detailnya. Ini urutan pemakaian skincare AM dan PM versi aku. Oke, sekarang kita bahas dari AM dulu. Biasanya aku kalau bangun tidur tuh langsung pakai micellar water dulu untuk membersihkan sisa skincare dari yang malamnya gitu ya. Dibersihin dulu, terus abis itu lanjut mandi ke facial wash. Terus abis itu setelah beres langsung spray toner. Terus lanjut biasanya ke essence-nya dulu. Terus abis itu baru lanjut sunscreen. Abis itu ditutup lagi pakai moisturizer. Bukannya lebih baik moisturizer dulu baru sunscreen, atau baiknya gimana sih? Tergantung lagi sunscreen yang dipakai, jenisnya chemical atau physical. Kalau misalnya yang gampang nyerap ya udah dipakai duluan sunscreennya. Tapi kalau misalnya jenisnya yang lengket gitu ya dipakainya setelah moisturizer atau setelah Olay Regeneris Micro Sculpting Cream. Nah, kalau untuk PM ini lebih ribet lagi sebenarnya. Biasanya abis beres kayak gini nih aku langsung double cleansing. Double cleansing itu dari cleansing balm, terus habis itu micellar water lagi, terus habis itu bilas lagi pakai facial wash. Abis beres aku double toner dulu, jadi tonernya berlapis gitu. Terus baru Olay White Radiance Light Perfecting Essence. Setelah itu baru Eye and Face Serum. Abis itu baru ditutup pakai Olay Regeneris Micro Sculpting Cream. Gitu kalau step malamnya. Lebih panjang tapi sebenarnya sih nggak seribet biasanya ya. Aku dengan rutin pakai step kayak gini, kulitku dalam 3 hari langsung kelihatan bedanya sih. Apalagi sekarang kayak makin pelampi, makin kenyal gitu. Kendala kulitku itu selama di rumah aja itu aku ngerasa jadi makin kering. Karena mungkin aku di rumah aja tapi di dalam ruangan tuh pakai AC kan. Jadi ngerasa makin kuring gak sih? Makin kering gak sih? Ada juga gak sih yang sama kayak aku? Nah, setelah pakai Olay Power Duo ini, yang aku rasain seperti foto before afternya di sebelah sini apa sebelah sini ya, aku kasih lihat ya. Aku merasa kulitku jadi lebih glowing iya, lebih cerah iya. Terus bekas jerawat puberku, bekas jerawatku jadi cepet banget lenyapnya. Jadi lebih pede untuk bare face-an gitu loh, kayak sekarang ini. Ini aku bare face loh, aku cuma nambahin concealer nih di sini dikit, pakai blush aja. Jadi nggak pakai produk complexion macam-macam, langsung timpa aja gitu pakai blush biar seger dikit ya. Aku juga biasa pakai produk ini, terutama essence-nya atau moisturizer-nya. Salah satunya aja aku pakai sebelum makeup. Jadi kalau aku prefer pakai moisturizer aja sebelum makeup, jadi kayak langsung lembab aja gitu dan mengurangi kemungkinan complexion-nya nge-crack karena kulitnya udah lembab. Jadi daripada pakai primer ya udah aku pakein aja nih essence atau si krimnya ini, si putih ataupun si merah sebagai pengganti primer. Dan ini aku nggak pakai highlighter, dan aku tadi pakai essence-nya sama krimnya langsung, kulitnya jadi kenyal banget, plumpy. Nah, itu dia review 2 produk yang lagi rutin aku masukin ke dalam rangkaian AM dan PM skincare rutinku. Dan alhamdulillah cocok. Seneng banget gak sih kalau nemu skincare drugstore yang gampang banget ditemuinnya di supermarket terdekat dan cocok, ya gak sih? Ada juga gak di antara kalian yang udah nyobain 2 produk ini juga dan cocok? Coba dong share review kalian di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Kalau misalnya kalian mau tahu info lebih lanjut bisa cek di description box aja. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, it means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!